Halo anak didik kami seluruhnya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai suara hati. Apa itu suara hati? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti dalam pembelajaran ini. Selamat mengikuti. Hari ini mari kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama saya Irfan Arpandi Tohang. Materi hari ini adalah materi suara hati. Sebelum kita mendalami materi suara hati, mari terlebih dahulu menyaksikan video ini.
Sekarang mari kita menggali pemahaman kita. Setelah menonton video singkat tadi, diskusikanlah beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah menonton video singkat tadi? Lalu yang kedua, bagaimana pergulatan hati seorang penjaga rel kereta api tadi ketika memilih keselamatan penumpang kereta api dibandingkan keselamatan anaknya sendiri? Yang ketiga, menurut kalian, apakah tindakan Bapak penjaga rel kereta api tersebut sudah tepat pilihannya berdasarkan suara hati sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan? Nah, yang terakhir, bagaimana nanti kalian membina suara hati agar tidak keliru atau keburu? Oke, silakan didiskusikan. Nah, sekarang kita akan belajar dari Yesus bagaimana dia melakukan pilihannya dalam melakukan kehendaknya atau kehendak Bapaknya. Nah, ketika Yesus akan menghadapi penderitaan, yang pertama dia takut, takut. Peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani. Nah, yaitu bisa dibaca dari Injil Matius bab 26 ayat 36 sampai 46 atau Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 53. Nah, ini Yesus di Taman Getsemani ketika berdoa. Jadi Getsemani itu adalah sebuah taman di kaki bukit Zaitun Yerusalem, Israel, dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa terakhir kalinya. Nah, ini taman Getsemani sekarang. Nah, apa isi doa Yesus? Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan mengandung arti kiasan, yaitu penderitaan Yesus. Sama dengan kematian, Yesus akhirnya memilih melakukan kehendak Bapaknya, yaitu mengalami penderitaan walaupun dia harus dihina dan dicaci. Nah, arti dan fungsi suara hati. Apa sih suara hati itu? Nah, suara hati atau sering dikenal orang dengan hati nurani, berasal dari bahasa Arab yang artinya nur atau cahaya ilahi. Maka hati nurani, nurani, cahaya ilahi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut juga conscientia, yang berarti kesadaran. Nah, jadi secara luas, suara hati atau hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Arti sempitnya berarti penerapan kesadaran moral itu di atas dan dalam situasi konkret atau nyata. Nah, bagaimana pandangan Gaudium et Spes terhadap suara hati atau hati nurani ini? Gaudium et Spes berkata, dari lubuk hatinya yang paling dalam, manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, tetapi harus ditaatinya. Maka suara hati selalu mengarahkan kita untuk menjauhi yang jahat. Nah, segi-segi suara hati atau hati nurani. Dari segi waktu, suara hati itu berfungsi atau berperan sebelum tindakan dibuat. Jadi kita dihadapkan pada pilihan. Sebelum memilih atau mengambil suatu keputusan, suara hati akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Namun sering manusia mengabaikan. Nah, hati nurani juga dapat berperan pada saat suatu tindakan sudah dilakukan atau sedangnya. Kalau dalam bahasa Inggris, being. Nah, jadi hati nurani juga dapat berperan sesudah sesuatu tindakan dibuat, berarti setelah, ya. Nah, hati nurani akan memuji jika perbuatan baik. Artinya kalau kita menolong orang, kita akan merasa senang, hati kita akan senang. Tetapi kalau perbuatan kita itu buruk, kita akan menjadi menyesal. Loh, kenapa tadi saya seperti itu ya? Nah, segi benar tidaknya
Hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif, norma-norma umum. Hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma-norma objektif, norma-norma yang pada umumnya. Segi pasti tidaknya hati nurani yang pasti artinya secara moral dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Hati nurani bimbang artinya masih ada keraguan-keraguan. Nah, apa sih fungsi suara hati ini? Yang pertama adalah menjadi pedoman bagi kita atau istilahnya kompas penentu. Yang kedua, menjadi hakim ketika kita melakukan suatu pilihan yang salah, menjatuhkan kepada kita hukuman rasa bersalah. Yang ketiga, menyadarkan manusia rupanya aku salah. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, Yesus itu sebagai teladan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena manusia itu lemah, maka sering mengalami kekeliruan dalam mengambil keputusan, sering salah. Maka untuk itu manusia harus menjadikan Yesus sebagai teladan. Nah, tindakan Yesus yang patut dicontoh apa saja? Tindakan Yesus yang bisa anak didik kami contoh. Yang pertama, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di situ Yesus dihadapkan pada pilihan hari Sabat itu bahwa tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Tetapi Yesus memilih lebih bagus menyembuhkan orang daripada berbuat dosa di hari Sabat. Lalu tidak tunduk pada iblis dalam percobaan di padang gurun. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggoda Yesus yang sedang berpuasa. Nah, lalu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai lumpuh punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Seorang mati tangan kanannya. Nah, percobaan di padang gurun ini tadi. Nah, situasi padang gurun di mana Yesus lelah, haus, dan lapar, tapi iblis mencobai agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tetap pada pilihan, dia tidak mengikuti godaan iblis. Yang cobaan yang kedua, Yesus disuruh meloncat. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, nanti malaikat akan menolongmu. Tapi Yesus tidak mau menuruti itu, memilih jangan mencobai alam. Lalu cobaan yang ketiga, Yesus diminta untuk menyembah, agar seluruh dunia ini diberikan kepada Yesus. Kemewahan dunia. Tetapi Yesus tidak mau mengikutinya, dan akhirnya iblis kalah. Lalu, bagaimana upaya kita untuk membina suara hati? Nah, suara hati, mengapa perlu dibina? Karena yang pertama, suara hati kalau tidak dibina bisa keliru atau tumpul. Nah, jadi kita berangkat dari pengalaman Yudas Iskariot. Ada yang kenal Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Kemudian ketika melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, ia baru menyadari perbuatannya dan menyesal. Konsekuensi penyesalnya ialah dia gantung diri. Kasihan ya, nah didik kami. Nah, mengapa suara hati bisa keliru atau salah? Yang pertama, karena pengaruh lingkungan. Keputusan diambil berdasarkan perasaan-perasaan moral dalam lingkungan. Dua, pengaruh tradisi. Keputusan diambil karena berangkat dari tradisi atau kebiasaan yang ada. Bagaimana kita membina suara hati? Yang pertama, mendidik suara hati, yaitu membuat penilaian yang tepat dan benar. Perlu belajar terbuka dan mau memahami. Nah, membedakan suara hati dengan suara Tuhan. Apakah suara hati dengan suara Tuhan sama? Suara hati dan suara Tuhan itu tidak sama ya, nah didik kami seluruhnya. Suara hati bisa keliru, sedangkan suara Tuhan tidak. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan?
Suara hati adalah segala pengertian dan prasangka manusia. Sekali lagi, suara hati adalah segala pengertian dan prasangka manusia. Bisa tumpul. Walaupun demikian, suara hati tetap memiliki kaitan dengan suara Tuhan. Karena suara hati adalah kesadaran kita yang ada di hadapan Tuhan. Jadi demikian anak didik kami untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya untuk membina suara hatinya. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas yang diberikan untuk senantiasa dikerjakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.